Perkenalkan, saya Raden Rifki Rahman. Kali ini saya akan menjelaskan tentang paper yang telah saya buat yang berjudul Finding Optimal Play of Chopsticks Hand Game Using Best First Search Algorithm and Memoization. Paper ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas IF2211 Strategi Algoritma. Nah, apa itu chopsticks? Chopstick itu adalah sebuah permainan tangan berbasis turn yang dimainkan dengan menggunakan dua tangan para pemainnya. Nah, chopsticks ini berasal dari negara Jepang, tetapi telah menyebar luas ke berbagai negara lainnya. Nah, chopstick ini tidak memiliki peraturan-peraturan resmi yang disepakati. Nah, tetapi ada beberapa peraturan yang disepakati, seperti permulaan tangannya dan tujuannya. Kemudian chopstick juga mempunyai banyak variasi seperti rollover, split, dan yang lainnya. Nah, kemudian peraturan chopstick. Nah, permulaan tangan dari chopstick adalah satu-satu. Artinya tangan pemain yang pertama itu tangan kirinya memiliki satu jari dan tangan kanannya juga memiliki satu jari. Begitu juga dengan pemain lawannya. Tangan kirinya memiliki satu jari dan tangan kanannya memiliki satu jari. Dan ini kita notasikan dengan satu-satu, strip satu-satu. Nah, kemudian gerakannya. Ada dua jenis gerakan di chopstick. Kita sebut sebagai attack dan transfer. Nah, gerakan transfer ini spesifik kepada variasi tertentu. Nah, kemudian tujuannya itu adalah membuat kedua tangan oponen itu menjadi dalam tanda kutip mati. Nah, apa itu tangan yang mati? Tangan yang mati itu artinya tangan yang memiliki lebih dari 4 jari. Nah, jika tangan yang memiliki lebih dari 4 jari, maka tangan itu mati dan tidak memiliki jari lagi. Nah, kemudian pemainnya dimainkan oleh dua atau lebih pemain. Tetapi yang kita bahas kali ini adalah hanya dua pemain saja. Nah, kemudian variasi yang berbeda bisa memiliki peraturan yang berbeda. Nah, ini adalah visualisasi dari permulaan tangan permainan chopstick dengan dua pemain. Nah, ini adalah gerakan-gerakan yang ada di chopstick. Seperti yang tadi disebutkan, ada dua jenis gerakan, yaitu attack dan transfer. Nah, attack itu adalah gerakan untuk menyerang tangan lawan agar jumlah jarinya itu bertambah. Nah, di sini ada 4 klasifikasi attack, yaitu left to left, artinya dari tangan kiri ke tangan kiri, atau kita singkat dengan LTL. Left to right kita singkat dengan LTR, right to left kita singkat dengan RTL, dan right to right kita singkat dengan RTR. Kemudian ada transfer. Transfer itu artinya adalah memindahkan jari dari satu tangan ke tangan yang lainnya. Nah, di sini ada 4 jenis transfer. Yang pertama, transfer satu jari ke arah kiri atau one left side, atau kita singkat dengan L. Kemudian transfer one right side, kita singkat dengan R. Kemudian transfer two left side, kita singkat dengan L2. Dan transfer two right side, kita singkat dengan R2. Nah, ini adalah contoh gerakan attack dari tangan kanan ke tangan kiri, atau kita singkat dengan RTL. Nah, bisa kita lihat ini tangan kanan pemain yang sekarang menyerang itu memiliki jari satu, sedangkan tangan kiri yang diserang itu memiliki jari dua. Nah, ketika diserang atau disentuh tangannya, kemudian tangan kiri dari pemain lawannya itu bertambah satu jari, jadi menjadi dua jari. Nah, ini adalah contoh dari gerakan transfer. Di sini kita memiliki tangan satu-satu, kita pindahkan satu jari ke kanan menjadi tangan 02. Nah, ini adalah tujuan dari permainan chopstick. Nah, tujuannya adalah membuat kedua tangan pemain itu menjadi mati atau tidak memiliki jari lagi. Nah, di gambar ini tangan pemain pertama itu memiliki 40 jari dan tangan lawannya itu memiliki 00 jari. Sehingga kedua tangan lawannya itu mati dan tangan pemain yang di bawah ini memenangkan game chopstick. Nah, kemudian ada beberapa variasi chopstick seperti yang tadi disebutkan. Yang pertama ada rollover. Nah, rollover itu mendefinisikan tangan yang mati itu secara berbeda. Peraturan sebelumnya menyebutkan bahwa tangan yang mati itu tangan memiliki lebih dari 4 jari, sedangkan rollover ini hanya memiliki 5 jari, tepat 5 jari. Sehingga misalkan ditambah lebih dari 5 jari itu tidak disebut dengan tangan yang mati. Nah, akibatnya ini ada yang namanya wrapping addition.
Kemudian ada variasi split. Split itu artinya memperbolehkan pemain untuk transfer dari tangan yang hidup ke tangan yang mati, sehingga tangan yang mati itu menjadi kembali hidup. Nah, ini adalah contoh variasi rollover. Di sini terjadi penyerangan RTR dari tangan kanan yang memiliki 2 jari ke tangan kanan yang memiliki 4 jari. Nah, seharusnya jari dari tangan kanan lawan ini akan menjadi 6. Nah, karena lebih dari 4, maka seharusnya mati. Tetapi karena ini variasi rollover, ini tidak sama dengan tepat sama dengan 5, maka diterapkan wrapping addition, yaitu 6 jari dikurangi dengan 5 jari sehingga tersisa 1 jari, seperti modulus. Kemudian ini adalah variasi split, yaitu tangan kiri pemain yang sekarang bergerak itu mati, tetapi ditransfer 3 jari sehingga hidup kembali menjadi tangan 31 dari tangan 04. Nah, selanjutnya metode untuk menemukan permainan yang optimal dari game chopstick. Nah, yang pertama adalah algoritma best first search. Algoritma best first search ini digunakan untuk traversal graph umumnya dari beberapa algoritma travel graph yang ada. Kemudian karakteristik dari algoritma best first search ini adalah memiliki fungsi heuristik fn. F ini menentukan simpul n mana yang akan di-expand terlebih dahulu pada graf ruang status. Nah, sehingga dengan adanya fungsi heuristik F ini, kita dapat memilih simpul mana terlebih dahulu yang diprioritaskan untuk diperluas atau di-expand terlebih dahulu. Kemudian ada memoisasi. Memoisasi atau dalam bahasa Inggris memoization ini secara sederhana adalah fungsi itu dibuat sehingga dia dapat mengingat hasil dari komputasi sebelumnya dengan input yang sama. Nah, kemudian ada pendekatannya. Pendekatan yang digunakan dalam mencari optimal play dalam permainan chopstick ini, pertama kita buat modelnya terlebih dahulu. Nah, model dari persoalan chopstick ini jika kita buat ke dalam sebuah persoalan best first search adalah yang pertama ada graf ruang status. Graf ruang statusnya itu adalah graf dari semua posisi atau tangan. Nah, yang selanjutnya adalah simpulnya. Simpulnya itu adalah posisinya atau state-nya atau tangannya. Kemudian ada sisinya. Sisi itu adalah gerakannya, gerakan antara tangannya itu. Kemudian fungsi heuristik. Fungsi heuristik ini adalah evaluasi dari posisinya. Nah, kemudian pendekatannya, fungsi heuristiknya itu sebenarnya apa? Nah, kita itu akan definisikan evaluasi sebagai berikut. Yang pertama ada winning atau menang, yang kedua adalah losing atau kalah, yang ketiga adalah loss atau sudah kalah, yang keempat adalah drawn atau seri, dan yang kelima adalah unknown atau tidak diketahui. Dan unknown ini adalah nilai default dari evaluasi semua posisi yang ada. Nah, evaluasi ini sebenarnya hanya sebuah enumerasi 5 nilai. Nah, sehingga secara alaminya tidak numerik. Nah, sehingga kita itu harus menentukan prioritas dari kelima evaluasi ini sebagai F. Selanjutnya kita definisikan prioritas dari kelima evaluasi itu sebagai F. Nah, untuk prioritas yang pertama kita ambil evaluasi loss. Prioritas kedua kita ambil evaluasi losing. Prioritas ketiga kita ambil evaluasi drawn. Prioritas keempat kita ambil evaluasi winning, dan prioritas terakhir adalah evaluasi unknown. Nah, kemudian pendekatan dari evaluasinya adalah semua parent atau semua orang tua dari state yang kalah atau yang sudah kalah adalah state yang menang. Ini artinya jika suatu state adalah kalah, sebelumnya itu pasti menang. Artinya jika state B itu adalah kalah dan state B itu mempunyai parent A, atau state B itu bisa dihasilkan dari parent A dengan memainkan gerakan tertentu, artinya A itu pemain yang bermain di state A itu menang. Nah, selanjutnya semua parent dari state yang kalah, losing, adalah state yang menang. Dengan logika yang sama juga, jika state B adalah kalah dan state B mempunyai parent A, atau state B bisa dihasilkan dari state A dengan memainkan gerakan tertentu, artinya pemain yang bermain di state A itu akan menang. Nah, selanjutnya semua parent dari state drawn itu adalah drawn jika tidak memiliki child state yang loss atau losing. Nah, ini artinya jika ada state A yang memiliki child state B yang drawn, tapi A itu tidak memiliki
child yang losing atau loss, artinya A itu adalah drawn. Ini kenapa? Karena jika kita tidak bisa memaksakan kemenangan, tetapi kita bisa memaksakan draw, berarti kita dapat memaksakan seri dengan memainkan gerakan dari state A tersebut yang telah dievaluasi menjadi drawn menjadi state B yang dievaluasi menjadi drawn juga sebelumnya. Yang selanjutnya, parent dari state yang winning atau yang menang, yang memiliki child state itu semuanya menang, adalah state yang kalah atau losing. Nah, mengapa demikian? Karena jika kita memainkan gerakan apapun dari parent yang memiliki child yang semuanya winning, maka dengan gerakan apapun kita akan kalah, karena lawan kita pada gerakan selanjutnya itu selalu winning, sehingga kita itu dapat dipaksakan untuk kalah. Nah, selanjutnya parent dari state yang unknown mungkin saja unknown, karena unknown itu kita tidak tahu apakah dia loss atau losing atau winning atau drawn. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kita itu harus mengevaluasi state unknown-nya, bukan parent dari state unknown-nya. Akibatnya kita juga memerlukan memorisasi, artinya setiap state itu evaluasi sekarang dari setiap state itu apa dan apakah berubah atau tidak. Akibatnya juga kita memperoleh inkonsistensi, artinya saat ini kita bisa mengevaluasi sebuah state sebagai winning misalkan, tetapi selanjutnya kita evaluasi sebagai drawn. Nah, bagaimana cara menyelesaikan inkonsistensi ini? Nah, cara menyelesaikannya adalah anggap semua state itu sebagai unknown, evaluasinya sebagai unknown, kecuali state-state yang loss. Karena state-state yang loss itu kita sudah tahu bahwa state yang loss itu adalah state yang memiliki tangan 00, artinya kedua tangannya sudah mati. Nah, ketika sebuah state itu dievaluasi, jika evaluasinya berganti, misalkan dari drawn menjadi winning atau sebaliknya, maka kita harus evaluasi ulang parent dari state tersebut. Nah, jika tidak, kita tidak perlu evaluasi ulang dari semua parentnya. Nah, ini adalah algoritma dalam bentuk pseudocode tentang bagaimana cara mengevaluasi semua state yang ada pada permainan chopstick variasi rollover dengan 2 pemain. Nah, selanjutnya adalah hasil dari evaluasinya. Nah, berikut adalah hasil dari evaluasi permainan chopstick. Ada 207 state atau posisi yang dapat dicapai. Dari 207 posisi yang dapat dicapai tersebut, 100 posisi adalah drawn, 72 posisi atau state adalah winning, 21 posisi adalah losing, dan 14 adalah lost. Nah, berikut adalah 100 posisi yang drawn. Artinya jika kita memiliki posisi ini, kita dapat memaksakan draw atau seri kepada lawan kita. Artinya dalam konteks permainan chopstick kita dapat bermain secara terus-terusan tanpa kalah dalam permainannya. Nah, pada tabel ini misalkan kita lihat terdapat state 1311. Artinya jika kita mempunyai tangan 13 atau pada satu tangan kita memiliki 1 jari dan tangan lainnya kita memiliki 3 jari dan lawannya memiliki tangan 11 atau kedua tangannya memiliki 1 jari, kita dapat memaksakan seri atau kita dapat bermain secara terus-terusan tanpa kalah dalam permainannya. Nah, selanjutnya posisi yang winning. Nah, berikut ini adalah posisi 72 posisi yang winning dalam bentuk tabel. Nah, artinya jika kita memiliki posisi ini atau kita akan bermain dalam posisi ini, kita dapat memaksakan kemenangan. Selanjutnya posisi yang kalah. Nah, ini adalah 21 posisi yang kalah atau losing. Artinya jika kita bermain dalam posisi ini, lawan kita itu dapat memaksakan kemenangan terlepas dari apapun gerakan yang kita mainkan pada langkah kali ini. Nah, ini adalah 14 posisi yang sudah kalah atau permainan sudah selesai, yaitu dalam bentuk 2 tangan mati, 00, strip, apapun. Nah, kemudian bagaimana optimal play dari permainan chopstick ini? Nah, untuk optimal play yang sangat jelas itu adalah kalau kita sedang berada dalam posisi yang menang, kita dapat memainkan gerakan apapun yang menghasilkan posisi yang kalah untuk lawan kita. Nah, selanjutnya untuk posisi yang drawn atau yang seri, kita itu dapat memainkan gerakan apapun yang menghasilkan posisi yang seri untuk lawan kita. Nah, kalau kita berada dalam posisi yang losing, kita dapat memainkan sebuah gerakan yang menghasilkan peluang kalah yang paling minimum. Dalam hal ini artinya adalah posisi yang memiliki peluang menang yang sesedikit mungkin untuk lawan kita. Artinya hanya sedikit gerakan yang menghasilkan kemenangan untuk lawan kita. Nah, selanjutnya di samping optimal play yang sangat jelas,
kita juga mendapat pengetahuan tambahan tentang apa yang harus dihindari dari saat bermain dalam suatu posisi. Nah, yang pertama ada hindari untuk menyatukan kedua tangan pada langkah pertama. Artinya ketika kita berada dalam posisi 1-1 strip 1-1, jangan menggabungkan tangan kita menjadi 0-2 karena lawan kita dapat memaksakan kemenangan pada posisi 1-1-0-2. Nah, kemudian hindari posisi tangan 0-1 kecuali kita dapat mengonversi posisi tersebut menjadi posisi 0-1-0-1 yang kalah untuk lawan kita. Nah, selanjutnya paksakan lawan kita untuk memiliki tangan 0-1 karena tangan 0-1 itu adalah tangan yang memiliki peluang kalah tertinggi. Nah, selanjutnya cobalah untuk mencapai tangan 2-3 atau tangan 3-4 karena pada tangan 2-3 atau tangan 3-4 itu jika kita bermain satu gerakan kita tidak akan kalah, tidaknya kita dapat memaksakan seri atau dalam kasus terbaik kita dapat memaksakan kemenangan. Nah, sekian dari saya, terima kasih. Dan untuk paper yang telah dipaparkan dapat diakses pada laman berikut.